Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini program Sapa Gembala GKI Filamna Timas ingin menyapa saudara-saudara semua melalui perenungan firman Tuhan. Saudara, saya mengajak kita bersama-sama membuka Mazmur 119 ayat 151 sampai 160. Mazmur 119 ayat 151 sampai 160. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu, bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Lihatlah sengsaraku, dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapan-Mu tidaklah mereka cari. Rahmat-Mu berlimpah ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu. Melihat pengkhianat-pengkhianat, aku merasa jemu, karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu. Lihatlah, betapa aku mencintai titah-titah-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, adalah sebuah kebanggaan ketika kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi, begitu memedulikan kita. Bahkan Tuhan kita ingin selalu dekat dengan kita. Firman Tuhan mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Saudara yang terkasih, kata Aba dalam bahasa Aram secara harfiah berarti Bapa, Ayah atau Papa. Sebutan Bapa adalah gambaran suatu hubungan yang begitu dekat, begitu hangat, begitu akrab. Hubungan antara bapa dan anak di dalam sebuah keluarga. Alkitab menyatakan setiap orang yang percaya kepada Kristus diberikan kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Karena itulah Kristus mengajarkan doa Bapa kami kepada para murid-Nya. Ketika kita berdoa dan memanggil Dia sebagai Bapa, itu artinya Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat. Yesus hanya sejauh doa kita. Saudara yang terkasih, Daud memahami benar bahwa Tuhan itu dekat, Tuhan itu Maha Tahu. Sehingga Daud mengatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki aku dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Mazmur 139 ayat 1-3. Saudara, Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Tuhan tahu sekecil apapun pergumulan kita, persoalan kita, masalah kita. Dan Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 7 ayat 11. Jika kamu yang jahat kepada anak-anakmu tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan itu dekat, Dia juga tahu kapan harus menegur, memperingatkan, dan kalau perlu menghajar kita yang adalah anak-anaknya.
apabila kita melakukan pelanggaran atau hidup menyimpang dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, janganlah kita anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila kita diperingatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Dan Dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, karena Tuhan itu dekat dengan kita, maka marilah kita mau mencari Tuhan. Selama Tuhan berkenan, kita temui di dalam kehidupan kita. Datanglah kepada Tuhan. Bawalah setiap pergumulan saudara, bawalah setiap persoalan saudara kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan saudara-saudara. Ingat, Yesus hanya sejauh doa-doa kita. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menghibur setiap kita, dan Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.